Kali ini di tangan saya sudah ada lensa dari Yongnuo atau Yongnu dengan Focalength 35mm dan aperture f2,0. Dan langsung saja kita lihat hasil tes dari lensa ini. Ini dia. Gimana hasil tes videonya? Autofokusnya dan bokehnya keren kan? Nah, video itu diambil dengan menggunakan lensa Yongnuo 35mm f2,0 ini. Ini salah satu lensa autofokus untuk Sony yang memiliki Focalength 35mm yang harganya menurut saya paling murah. Pengetahuan saya ini yang paling murah, ini harganya cuma 2,5 jutaan saja. Daripada beli lensa 1 jutaan tapi manual fokus, menurut saya mending beli yang autofokus saja. Lensa manual fokus itu kalau dipakai buat merekam video itu ribet. Selain itu banyak juga kamera mirrorless yang tidak memiliki viewfinder, misalnya Sony A5100 seperti ini. Ini nggak ada viewfindernya. Dengan tidak ada viewfindernya, kita harus jeli menentukan fokus saat memotret hanya dengan mengandalkan layar LCD-nya ini. Yang kadang di LCD titik fokusnya sudah terlihat benar, tapi ketika kita lihat hasil fotonya ternyata fokusnya miss. Lensa ini memiliki bukaan lensa f2,0 atau f2 itu sudah cukup besar untuk menghasilkan foto yang bokeh. Perlu diketahui juga foto bokeh selain dipengaruhi aperture juga dipengaruhi oleh jarak kamera dengan jarak objek dan juga jarak objek dengan background atau yang juga sering disebut depth of field. Semakin dekat kamera dengan objek dan semakin jauh objek dengan background maka akan semakin bokeh. Dengan Focalength 35mm, lensa ini cocoknya digunakan untuk street fotografi, foto makanan, foto model, dan lain-lain yang memiliki subjek. Kalau untuk vlogging tidak akan cocok ya karena kurang lebar. Sekedar informasi, Focalength 35mm di sensor APS-C sama dengan 23mm di sensor full frame. Penjelasannya bisa dilihat di video ini. Bentuknya seperti ini, bodinya berbahan metal. Lensa ini juga memiliki lens hood yang sudah terdapat dalam paket penjualan. Yang menarik dari lensa ini adalah adanya FN button atau tombol shortcut yang bisa kita custom menuju settingan tertentu di kamera. Selain itu terdapat juga switch untuk merubah mode fokus, apakah akan menggunakan manual fokus atau auto fokus. Jadi meskipun di kamera di set ke auto, ketika kita switch ini ke manual fokus maka akan langsung masuk ke mode manual fokus. Kemudian terdapat juga port USB-C untuk update firmware. Diameternya 67mm dengan panjang 72mm dan memiliki berat sekitar 295 gram. Jika ingin menggunakan filter seperti filter UV misalnya, bisa menggunakan filter dengan ukuran 52mm. Desain lainnya standar saja, terdapat ring pengaturan fokus di bagian tengah, namun sayangnya di lensa ini tidak terdapat ring untuk pengaturan aperture. Berikut ini hasil tes untuk mengetahui chromatic aberration dan ketajamannya. Yongnuo sebenarnya memiliki lensa yang cukup tajam, namun masih kalah dibandingkan dengan lensa Sigma. Abrasi kromatiknya sangat terasa di bagian ujung daun pisang ini, kemudian di bagian-bagian daun sebelah sini.
Dan ini dia tes fokusnya. Seperti dari hasil tes video sebelumnya, autofokus berjalan dengan sangat baik dan tidak ada masalah. Dan ini dia flare yang dihasilkan dari lensa Yongnuo 35mm f2.0 ini. Flare cukup bagus dan tebal walau tidak setebal flare yang ada di lensa Samyang 12mm. Sengaja dibandingkan dengan Samyang 12mm karena ini salah satu lensa yang memiliki flare paling bagus menurut saya. Kesimpulannya, lensa ini menurut saya sangat layak dibeli selain karena harganya murah, karena hasil video dan fotonya juga bagus, autofokusnya cepat, dan menurut saya f2.0 untuk aperture-nya sudah cukup untuk menghasilkan foto bokeh yang creamy. Untuk hunting di tempat yang minim cahaya pun sudah cukup ya f2.0. Sedikit catatan dari saya untuk kromatik abrasinya yang cukup terasa ketika harus memotret di bawah terik matahari. Kita bisa mengatasi hal tersebut dengan menggunakan filter UV dengan diameter 52mm. Kekurangannya yang lain di lensa ini adalah tidak adanya ring pengaturan untuk aperture. Jadi kita harus set aperture di kamera, tidak bisa langsung di lensa. Perlu diketahui juga lensa ini bisa digunakan untuk Sony full frame. Dan itu saja untuk video kali ini, semoga bisa menjadi referensi buat kamu yang sedang mencari lensa dengan focal length 35mm. Dan menurut saya ini salah satu yang paling worth it untuk dibeli. Dan itu saja untuk video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Saya undur diri.